Diponegoro 1825 sampai 1830 merupakan perang besar antara Pangeran Diponegoro melawan pemerintah kolonial Belanda. Perang ini berakhir dengan kekalahan pihak Jawa dan memperkuat kekuasaan Belanda atas wilayah Jawa. Akibat perang besar yang memakan biaya besar, Belanda mengalami krisis ekonomi. Untuk mengatasi krisis tersebut, Johan van den Bosch memperkenalkan sistem tanam paksa atau kultur chattel-cel pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan petani pribumi menanam tanam ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian lahannya. Halo semuanya, jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang politik etis. Politik etis terjadi di akhir zaman taklum paksa. Walaupun begitu, politik etis ini bukan berarti di mana Indonesia merdeka. Jadi politik etis ini terjadi pada tahun 1870, di mana kelompok liberal di Belanda berhasil menghapuskan sistem tanah paksa. Walaupun begitu, ekonomi kolonial tetap berkembang, rakyat pribumi tetap hidup menderita. Kegagalan ini menimbulkan keresahan dan kritik terhadap kebijakan kolonial. Sebagai tanggapan, pada tahun 1901, Belanda menerapkan politik etis, sebuah kebijakan baru yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi sebagai bentuk tanggung jawab moral penjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi politik etis atau Trian van Deventer. 1. Irigasi, pembangunan dan perbaikan sistem pengairan untuk menunjang pertanian. 2. Migrasi, perpindahan penduduk dari daerah padat seperti Jawa ke wilayah lain. 3. Edukasi, memberikan pendidikan kepada rakyat pribumi. Dari kebijakan edukasi ini, lahirlah kaum terpelajar pribumi yang kemudian menyadari pentingnya kemerdekaan. Mereka menjadi pelopor lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang mengubah arah perjuangan bangsa Indonesia dari fisik ke arah politik dan organisasi. Kasualitas menjelaskan tentang sebab akibat saat Perang Diponegoro Belanda mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonomi Belanda menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1830. Tanam paksa petani menderita akibat penyalahgunaan kekuasaan. Penderitaan rakyat timbul kritik terhadap kolonialisme. Kritik Belanda menerapkan politik etis. Pada tahun 1901, politik etis mengedukasi, muncul kaum terpelajar pribumi, tumbuh kesadaran kemerdekaan. Perubahan sistem pertanian yang awalnya tradisional menjadi tanam paksa karena Jawa dikalahkan oleh Hindia Belanda. 2. Bentuk perjuangan. Dari fisik, perang yang awalnya di fisik dan berperangan menjadi politik dan organisasi. 3. Kebijakan kolonial. Dari awalnya eksploitasi murni ke tanggung jawab moral yang diciptakan oleh politik etis. 4. Peran rakyat pribumi. Dari objek penjajah menjadi pelopor pergerakan nasional. 3. Keberlanjutan. Eksploitasi tetap berlanjut meskipun sistemnya berubah. Peran penguasa pribumi tetap sebagai perantara kolonial. Pendidikan dari politik etis terus berdampak, melahirkan tokoh-tokoh nasionalis dan gerakan kemerdekaan. Terima kasih semuanya.